Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini tentunya kita senantiasa meningkatkan rasa puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Semoga nikmat itu menjadi motivasi tertinggi dalam hidup kita agar kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dan amal soleh kita. Jemaah kaum muslimin, ibu bapak, saudara-saudara yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan mendiskusikan bersama topik yang diberikan oleh Takmir Masjid Mujahidin. Larangan menyerupai suatu kaum. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa sebentar lagi ini kita memasuki pergantian tahun baru. Tentunya belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui, yang sudah terlampaui, betapa yang menjadi korban terbanyak dalam perayaan peringatan tahun baru Masehi itu adalah kaum muslimin. Disadari atau tidak, sengaja atau tidak, memang umat Islam lah terbanyak yang mengkondisikan diri mereka, yang mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka untuk mengisi pergantian tahun baru. Seluruh tempat-tempat wisata banyak dikunjungi, hotel-hotel kadang-kadang overload. Berbagai macam panggung-panggung dari dangdutan dan yang lainnya dipersiapkan secara meriah dalam rangka untuk menyambut dan memperingati pergantian tahun baru. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang rutin tersibgo dengan perwarnaan, dengan ilmu, dengan kajian-kajian rutin, sangat paham bahwa tahun Masehi itu bukan tahun kita. Tapi bagi saudara-saudara keluarga kita, anak-anak kita, generasi-regenerasi kita yang banyak menjadi korban, mungkin karena kita yang tidak terlalu peduli dengan mereka, atau mereka yang mencari informasi tersendiri, atau karena pergaulan-pergaulan dari suatu grup, suatu kelompok, suatu komunitas yang akhirnya kemudian mereka seringkali terlibat ketika datangnya pergantian tahun baru Masehi. Tentunya kita ingat jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan pada literatur
bahwa tahun baru Masehi yang penetapannya oleh Julius Caesar, Raja Romawi, yang menetapkan pada waktu itu 45 sebelum Masehi, bulan itu ada 10, lalu kemudian ditambah dengan Januari dan Februari. Semua bulan ini adalah nama-nama dewa-dewa dan dewi-dewi. Januari itu dalam satu literatur disebut dengan Januar atau Janus. Itu dewa yang bermuka dua. Wajah satu pada masa lampau, wajah yang satu masa yang akan datang. Januari itu artinya dewa yang diyakini memberikan suatu harapan-harapan baru yang terkini tentang kebaikan, keselamatan dan yang lainnya pada masyarakat Romawi. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Desember itu dewa matahari lama, dewa matahari tua yang dia akan pergi lalu disongsong dengan dewa matahari muda, yaitu Januar atau dewa Janus yang berwajah dua tadi. Jadi semua nama-nama bulan yang kita hafal selama ini, yang kita pakai selama ini, dan sangat membuat kita miris. Karena banyak dari kaum muslimin yang tidak menghafal nama-nama bulan Qamariyah. Mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah ini banyak gak hafal. Sudah gak hafal nama bulannya, saurutannya juga gak hafal. Lebih familiar, lebih dihafal adalah nama bulan-bulan secara Masehi. Dan Indonesia itu jumlah populasi umat Islam itu terbanyak. Pondok pesantren yang ada di Indonesia ini Masya Allah luar biasa banyaknya. Dan akan bermuncul lagi pondok-pondok pesantren lain yang sudah dicanangkan, sudah dipersiapkan. Ulamanya, kiainya, ustadznya, gak kehitung sudah di Indonesia ini. Tapi kita masih dipimpin oleh minoritas. Bukti simpelnya adalah kalender ini sudah. Itu menunjukkan bahwa kita dipimpin oleh minoritas. Padahal kita adalah mayoritas. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dan mau mengevaluasi, di setiap tahun alam selalu memberikan reaksi kepada kita. Coba jenengan perhatikan, setiap tahun alam itu selalu memberikan reaksi kepada kita. Entah itu berupa gempa bumi, tsunami, longsor, tabrakan beruntun, ya. Lalu kemudian angin puting beliung lah, apalah, kejadiannya selalu menjelang tahun baru atau di awal tahun baru. Mulai dari November, Desember, Januari, itu mulai banyak reaksi-reaksi alam. Kenapa demikian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita perhatikan salah satu informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi as-samil alim minasyaitonir rajim. Wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah
mengambil atau mempunyai anak, sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkataan yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh, ya, karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau memiliki anak. Surat Maryam ayat 88 sampai 92. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan tadi hampir-hampir langit itu pecah, bumi ini terbelah dan gunung-gunung runtuh, disebabkan karena ada manusia yang mendakwakan, meyakini bahwa Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah itu memiliki anak. Ya, itu kenapa kemudian setiap menjelang tahun baru dan di awal tahun baru selalu ada reaksi alam. Karena pada tanggal 25 Desember kaum Kristiani merayakan Natal. Buka di dalam surah At-Taubah ayat 30, insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Berkatalah orang-orang Yahudi, Uzair ibnullah, Uzair itu putra Allah. Waqalatin Nasara, berkatalah orang-orang Nasara, Al-Masih ibnullah, Al-Masih Isa putra Maryam itu anak Tuhan. Jadi Yahudi dan Nasara memiliki suatu i'tiqadiyah, keyakinan bahwa Tuhan itu punya anak. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sampai perhatikan sudah. Gempa bumi tsunami Aceh terjadi di bulan Desember. Palu gempa bumi tsunami, terus kemudian kejadian-kejadian lain. Itu kisarannya ya Oktober, November, Desember, Januari, Februari, kisarannya di situ. Bayangkan langit saja mau pecah, mau runtuh, bumi mau terbelah, gunung-gunung mau hancur berkeping-keping, disebabkan karena ada manusia yang mendakwakan Allah punya anak. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu pembahasan kita di pertemuan-pertemuan yang awal telah lalu, ketika kita membahas kitab Bulughul Maram, bab tentang adzan, lafaz adzan. Suatu ketika Nabi mengumpulkan para sahabat, ya apa caranya ini memanggil umat Islam telah tiba waktu sholat. Lalu kemudian ada sahabat yang memberikan usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bunyikan lonceng? Bunyi lonceng itu kan nyaring, terdengar belum jauh di sana. Kata Nabi, oh jangan. Lonceng itu adalah alat yang digunakan oleh orang-orang Nasrani memanggil jamaatnya untuk sembahyang. Lah kalau gitu kita pakai trompet aja. Karena bunyi trompet juga membahana, kenceng juga. Kata Nabi, oh jangan. Karena trompet itu alat yang digunakan untuk memanggil orang-orang jamaat Yahudi untuk beribadah. Ya apa kalau kita kumpulkan api unggun yang tinggi, lalu kita nyalakan api sehingga orang yang jauh di sana tahu ada api unggun, oh telah tiba waktu sholat. Kata Nabi jangan, karena itu yang biasa dilakukan dalam persembahan kaum Majusi. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lonceng, trompet, api, ini tiga komponen
yang biasa digunakan oleh kaum muslimin menjelang detik-detik diumumkan pukul 00. Lonceng dibunyikan, trompet ditiup, lilin dihidupkan, mercon di mana-mana, dua-dua gak karuan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang kafir, kita nggak usah dakwai orang Islam. Nggak usah turun ke jalan, ke rumah-rumah ngajak orang masuk agama kita. Cukup dengan tahun baru saja umat Islam bisa menggadai akidahnya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini PR kita bersama. PR kita bersama. Alhamdulillah saya punya pengajian ibu-ibu wali santri. Jelang-jelang tahun baru itu saya selalu memotivasi mereka agar supaya kemudian suami dan anak-anak mereka tidak beli mercon, tidak kemudian membunyikan mercon. Beberapa tahun belakangan ini tidak terdengar, tapi di daerah yang lain tuar-tuar gak karuan sudah. Nah, ibu bapak juga harus melakukan hal yang sama. Insya Allah nanti akan kita diskusikan pada pembahasan selanjutnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Larangan menyerupai suatu kaum. Jadi kaum Yahudi, kaum Nasara, mereka yang mendakwakan Tuhan memiliki anak, dan ketika perayaan tahun baru ini adalah merupakan wilayah ibadah yang dilakukan kaum Romawi, Yunani, dalam rangka menghormati dewa-dewa dan dewi-dewi mereka, maka kemudian ketika umat Islam terjebak pada acara itu, maka sesungguhnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan berbagai macam kerusakan-kerusakan, baik kerusakan pada akidah, kerusakan pada ibadah, kerusakan pada akhlak generasi dan regenerasi kita. Pertama yang bisa kita perhatikan adalah bahwa merayakan tahun baru Masehi adalah merupakan satu kesepakatan haram yang disampaikan fatwa oleh para ulama, bahwa ikut merayakan tahun baru Masehi adalah sesuatu yang haram. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik mengatakan, "Kana li ahli al-jahiliyyati yawmani fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Falamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, qala kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalukumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha." Orang-orang jahiliyah dahulu memiliki dua hari raya, yaitu hari Nairus dan Mihrajan, di setiap tahun yang mereka senang-senang ketika itu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mengatakan, dulu kalian memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang di dalamnya. Sekarang Allah telah menggantikan bagi kalian dua hari yang jauh lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari umat Islam itu memiliki hari raya secara tahunan dan pekanan, hanya dua hari raya. Hari raya tahunan itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan hari raya pekanan itu Yaumal Jum'ah. Hari raya apa? Hari Jumat. Selain itu nggak ada hari raya. Selain itu nggak ada yang perlu diperingati. Nggak ada yang perlu kemudian kita ikut cawe-cawe bersenang-senang di dalamnya. Karena Rasulullah telah menjelaskan kepada penduduk Madinah bahwa
mereka waktu masih jahiliyah itu punya 2 hari raya, itu Mihrajan dan Nairus itu, lalu Allah menggantikan mereka dengan 2 hari raya jauh lebih baik, jauh lebih bagus, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian pada pelaksanaan tahun baru dalam memperingati itu, di mana ini adalah sebuah i'tiqadiyah, sebuah keyakinan kaum kufar, ini adalah bentuk ibadah, bentuk sebuah keyakinan mereka pada dewa dan dewi-dewi mereka dalam perjalanan kehidupan mereka, maka ini adalah satu bentuk ibadah mereka. Karena mereka menghormati, menyembah dewa matahari dan seterusnya, maka ketika umat Islam masuk terlibat di dalamnya, maka kita termasuk orang yang melakukan atau melaksanakan bentuk-bentuk peribadatan yang batil. Sebagaimana hadis secara umum dijelaskan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun, rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mengadakan suatu amal yang kami, Nabi dan para sahabat tidak pernah mengajarkannya, tidak pernah melakukannya, maka amalan-amalan itu tertolak. Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merayakan tahun baru Masehi itu adalah merupakan tasyabbuh, menyerupai kaum kufar. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhidil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Faqila ya Rasulullah kafarisa war rumi, faqala wa minan nasu illa aulai. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah SAW, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka lantas siapa lagi? Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah menjelaskan, la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhra dabbi lattaba'tumuhum. Kalau hadis sahih lain, la dakhaltumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qala faman. Di hadis sahih lain, al-yahudu wan nasara, bala. Nabi menjelaskan kepada kita, sungguh kalian umat Islam ini akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, ya, sejengkal demi shibran bi shibrin, satu jengkal, wa dira'an bi dira'in, satu hasta itu dari ujung jari ini sampai siku ini satu hasta. Lalu kemudian sampai mereka masuk juhra dabbi, masuk ke dalam lubang biawak gurun. Biawak gurun lubangnya berkelok-kelok, berliku-liku di dalamnya. Ya. Lattaba'tumuhum, kalian pun tak ikut masuk ke dalamnya. Lalu kemudian sahabat bertanya, apakah yang baginda maksudkan mereka ini adalah al-Yahud wan Nasara? Faman atau bala, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi umat ini adalah umat yang lata, kata Nabi. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita akan menjadi sebuah tren dan kita meniru. Yang suka mengadakan perayaan-perayaan itu adalah al-Yahud wan Nasara. Kita akhirnya ikut lata mengadakan perayaan-perayaan. Lalu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita buka di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Gimana redaksinya, Pak? Walan tarda ankal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah bersumpah dengan harfun taukid, kalimat sumpah. Benar-benar lan, ya, benar-benar al-yahudu wan nasara tidak akan pernah ridho, ikhlas kita umat Islam ini sampai kita mengikuti millah mereka. Millah itu agama mereka, budaya mereka, ya, ekonomi mereka, politik mereka, fashion mereka, foodnya mereka, dan seterusnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu munculnya film Bollywood, kucu-kucu tahe, Sarukan, ya, dengan pamer udel-udelnya, kaum muslimah pun kemudian banyak yang menggunakan pakaian pamer udelnya. Ibu-ibu kadang nggak malu rebutan pakai pakaian anaknya, press body, jahitan belum selesai kadang-kadang sudah dipakai, roknya panjang, terbelahnya sampai ke pangkal paha. Di hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma, dua penduduk neraka yang belum pernah aku lihat di dunia, kata Nabi. Yang pertama, satu kaum yang kemana-mana selalu membawa ekor sapi mencambuki rakyatnya. Satu kaum kemana-mana suka bawa hukum. Hukum itu digunakan dalam rangka mendolimi rakyatnya. Dikit-dikit rakyatnya dijebak dengan sistem, dengan aturan, dengan hukum dalam rangka untuk memberi keberpihakan pada penguasa, keuntungan pada penguasa, rakyatnya yang menderita. Kata Nabi, mereka dicambuki dengan ekor sapi. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna kasnimatil buhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna riha la yujadu mimma sarati kada wa kada, rawahu Muslim. Seorang perempuan yang berjalan berlenggak-lenggok, berpakaian tapi telanjang, bermaksiat pada dirinya dan mengundang orang lain melihat terlibat dalam kemaksiatan. Jalannya seperti peragawati, rambutnya digelung ke atas seperti punuk unta. La yadkhulna jannah, wanita seperti itu tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka pun tidak mencium bau surga. Wa inna riha la yujadu masyarati kada wa kada, padahal aroma bau surga itu sudah tercium dari jarak sekian-sekian. Di hadis sahih lain Nabi menjelaskan, jarak ratusan perjalanan tahun aroma surga itu sudah tercium. Saya sering memberikan suatu perumpamaan sederhana. Ada tetangga goreng ikan kering, aromanya kemana-mana. Goreng terasi, buah sambal terasi, baunya kemana-mana. Kita yang penyuka tentang aroma seperti itu, walaupun tidak makan merasa nikmat. Roma, aduh nyaman kan dia. Anak siapa, Pak? Bu bapaknya yang diem, Pak. Susah nyari anak kayak gini, Pak. Nyampe di mana, Pak? Hah? Masya Allah. Jadi orang itu nggak ikut makan terasi di tetangga, nggak ikut makan ikan kering, tapi aromanya bisa dicium.
Anika orang bini tak masuk surga, ya, dak cium bau surga juga. Terus amen di bini dia, di anak dia. Makanya tujuan dari pengajian nikah, pulang ajarkan ke anak dan istri, apalagi anak yang sudah balik, sudah kedatangan haid. Ini adalah bagian ghazul fikir, perang pemikiran. Jadi kita digiring perlahan-lahan ikut pada gaya mereka. Mulai dari politiknya, mulai dari ekonominya, mulai dari agamanya, mulai dari fashionnya. Generasi kita muslimah, muslim korban dari fashion. Jadi peragawati, peragawan, ya, korban dari pakaian-pakaian yang tidak Islam. Saya tahun berapa ya? 2000 atau 2001 itu dakwah di Nunukan, Kalimantan Timur sebelum pemekaran. Ibu haja di sana itu alisnya dicukur, beri pensil, ya. Roknya itu panjang terbelah sampai ke pangkal paha. Kadang-kadang nggak pakai rok dalam, tato kelihatan. Anika Bu Haji. Ya kita menyaksikan tiap hari begitu. Dan mereka itu adalah orang-orang Islam. Ya tugasnya kita semua, bukan tugasnya para ustadz toh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman, para bapak dan suami, selamatkan istri dan anak-anakmu dari dahsyatnya neraka. Jangan bangga suami yang kemudian istrinya menjadi wanita yang mengumbar auratnya. Kata Nabi, wanita yang keluar dari rumah dia selalu menggunakan dua surat, dua gambar. Satu gambar aslinya, yang kedua gambar setan. Bani Hasan nikah Pak, saya ngocap Pak. Rasulullah nikah, mau komplain ke Nabi. Jadi orang bini keluar dari rumah nikah, satu wujudnya manusia asli orang bini, yang kedua setan bersamanya. Makanya orang bini munculin kadang-kadang bokongnya digoyang-goyang Pak. Ya tingkahnya, suaranya mendayu-dayu. Coba sudah ngamen Pak, istri kita di rumah kadang-kadang galak sama suaminya. Yolok belaken dek, apa mas yolok melolo nih kak? Coba kalau dia ketemu orang laki lain atau ada orang laki telepon, halo, ada yang bisa saya bantu mas? Lemak mau ngomong, mau orang bini Pak, mendayu-dayu. Tapi kalau ngomong ke lakinya, aduh ya Allah, Pak, dia bisa Marlena Pak. Dayus. Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahih, dayus nikah orang laki-laki yang tidak punya sifat cemburu. Bini keluar dari rumah nggak nutup aurat, nggak apa-apa, nggak dilarang, nggak dimarahi. Dibonceng laki-laki lain, neng. Arya dayus. Apa kata Nabi Dayus? Orang laki yang tidak memiliki sifat cemburu kepada orang bini, tak masuk surga, tak cium bau surga. Pada di orang bini tadi, saya telanjang. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini ngikuti pelan-pelan. Kalau ada musik, ya, ada dangdutan apa, nggak usah diundang, Pak. Orang dari gunung itu bisa bertrek-trek, Pak. Apalagi artis yang terkenal, Pak. Samin sudah perhatikan sudah, artis Korea datang Indonesia, yang berjubel itu, Pak, yang pakai jilbab anak-anak, itu adalah generasi kita, Pak. Senang, bahagia, nyanyi ini dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Coba kasih undangan pengajian, tak datang, Pak. Ada.
nggak menarik pengajian itu, ya. Kita ngikuti pelan-pelan, Mbak. Satu jengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, sampai mereka masuklah lubang biawak. Kita latih kondisi umat Islam seperti itu. Jadi pengajian diadakan seperti itu dalam rangka menjembatani orang mendapat hidayah. Pengajian itu bukan menjadi penentu. Ustadznya itu tidak menentukan orang bisa dapat hidayah. Nabi dan Rasul saja gak mampu kok urusan hidayah ini. Nabi Nuh, Nabi Lut anak istri kafir. Nabi Ibrahim pamannya kafir. Ada yang bilang bapaknya. Rasulullah paman-pamannya kafir. Tidak bisa. Kita ini mengadakan pengajian atau sampai sebagai suami atau istri menasihati pasangannya itu sebagai wasilah, jembatan menghubungkan orang mendapat hidayah. Bukan menjadi penentu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ketika kita mengikuti gaya dalam berbagai macam unsur kehidupan orang-orang Yahudi dan Nasara, di riwayat Imam Ahmad Nabi mengatakan man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka termasuk di dalamnya. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjerumus dalam keharuman dengan mengucapkan selamat tahun baru. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yarham kayak siapa Pak? Dari Nahdlatul Ulama, mantan pimpinan PBNU yang sudah meninggal, Hasim? Bukan. Ya betul, Hasim Muzadi. Beliau mengatakan bahwa toleransi itu bukan harusnya orang Islam masuk ke gereja atau orang Kristiani masuk ke masjid untuk sholat atau sembahyang di dalamnya. Toleransi itu bukan harus kita mengucapkan selamat ini itu dan seterusnya. Toleransi itu adalah semua orang beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kalau seseorang sudah mengucapkan selamat hari raya tahun baru Masehi, seseorang sudah datang ke gereja, itu menunjukkan penistaan agama. Sing ngocah diye pentolan Nahdlatul Ulama Bani Hasan, Pak. Irene Handono, salah seorang mantan biarawati, ketika mempertanyakan kepada Bapak Pendeta, Tuhan itu trinitas, Tuhan itu seperti segitiga, tiga unsur, atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Kalau begitu saya juga bisa menggambarkan Tuhan itu segi empat, dari empat sisi, bukan hanya tiga sisi. Udah bisa ini, itu dogma sudah. Akhirnya Irene Handono itu membuka Al-Quran, mencari nilai kebenaran. Remak Tuhan menurut orang Islam ini, kebetulan dibuka dari belakang. Karena buku-buku tulisan literatur biasa ini kan bukanya kan belakang itu depan. Dibuka Al-Quran dari belakang, ketemu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan Muhammad, Allah itu satu. Kok bisa orang Kristen mengatakan Tuhan itu tiga? Satu terdiri dari tiga unsur. Orang Islam mengatakan Tuhan satu. Tuhan tidak beranak. Nah, disinilah kemudian Irene Handono masuk Islam, dan beliau mengatakan orang Kristiani itu licin seperti belut, seperti ular, jinak seperti merpati. Itu firman. Mendatangi, mendekati umat Islam dengan berbagai macam cara. Kalau mereka tidak bisa mengkristenkan, memurtadkan umat Islam, minimal menjauhkan umat Islam dari agamanya, dari masjid dan seterusnya. Di antara yang biasa mereka lakukan adalah ketika datang bulan Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa, ya, baik face to face ketemu atau sekarang lewat WA. Selamat hari Idul Fitri, selamat hari Idul Adha. Itu trik yang mereka lakukan
dengan sebuah keyakinan bahwa memancing itu menggunakan umpan yang kecil tapi mendapatkan tangkapan yang besar. Ketika mereka melakukan hal seperti itu dengan harapan umpan balik umat Islam, selamat tahun baru, selamat hari Natal, selamat hari Paskah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang sangat memprihatinkan, memiriskan hati kita, seluruh orang Islam yang bekerja di semua unit-unit bisnis orang non-muslim selalu dipaksa untuk menggunakan atribut. Bahkan kemudian kalau sudah waktunya para artis-artis dalam memimpin acara juga menggunakan atribut, Sinterklas lah, inilah, itulah, semua dipakai. Pernah Bapak Ibu mendapati datangnya bulan Ramadan di semua unit-unit usaha umat Islam yang di dalamnya ada orang Kristen kerja disuruh puasa? Nggak ada, Pak. Pernah mereka dipaksa untuk mengikuti? Nggak ada. Tapi generasi-generasi kita yang bekerja di mereka harus pakai Sinterklas, harus pakai begini, harus bahasanya ucapkan selamat tahun baru ke majikan dan seterusnya. Kenapa? Ya mau tadi ya pecat, Pak. Tak boleh lapor, tak boleh besek, tak ada hormon dia, Pak. Dengan sesuatu yang memiriskan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugasnya kita semua umat Islam peduli memberikan pekerjaan kepada mereka. Ibnu Qayyim dalam Ahkam Ahli Dzimma mengatakan, adapun memberikan ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir seperti mengucapkan selamat Natal dan lainnya, sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Kecuali ulama-ulama yang sekarang ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ikut liberal, tak apa-apa, nasionalis, tak masalah. Mungkin kita nggak keluar dari agama kita, hanya ucapan kok. Selamat hari Natal, selamat tahun baru. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah parah pun. Saya persingkat, dalam malam itu kaum muslimin meninggalkan sholat, melakukan zina, tabdzir, boros. Acara-acara peringatan tahun baru Masehi itu semua dikemas oleh kaum muslimin di mana-mana yang mereka itu bukan mahram. Dua laki dan wanita di suatu tempat berkhalwat, kata Nabi, ketiganya setan. Di malam itu banyak kaum muslimin yang menenggak narkoba, banyak yang minum minuman keras, berjoget ria, berdangdutan, bahkan berzina secara massal. Malam itu dan harinya banyak umat Islam yang tidak sholat, meninggalkan sholat. Suatu yang sangat menyakitkan. Di usia 7 tahun saja Nabi mengajarkan pada orang tua, muru auladakum bis salati li sab'i wadribu alaihim li asyri wa fariqu bainahum fil madadi. Perintahkan anak-anak kalian di usia 7 tahun untuk sholat. Nabi bawa Zainab masih bayi, datang sholat, memimpin sholat di Masjid Nabawi. Saat Nabi sujud, Nabi letakkan Zainab di tanah. Saat Nabi bangkit, Nabi angkat, Nabi panggul Zainab. Nabi sholat membawa Zainab cucunya. Hasan Hussein selalu naikin punggungnya kakeknya ketika Rasulullah sedang sujud. Bahkan sahabat mengatakan, maaf nikah, tidak seperti biasanya. Jangan-jangan ada wahyu turun. Setelah di cross check pada Nabi selesai sholat, apa kata Nabi? Wahyu nggak ada yang turun. Loh, kenapa Nabi sujudnya lama? Iya, karena Hasan Hussein naikin punggung saya. Mereka lagi bersenang, tak biarkan. Ya. Membawa anak kecil ke masjid itu adalah bagian dari cara mendekatkan mereka, membangun, mengkader, membentuk spiritualitas pada anak itu sendiri. Mendekatkan mereka dengan bi'ah Islamiyah, lingkungan yang Islam. Di 10 tahun mereka meninggalkan sholat, pukul dengan pukulan pendidikan, bukan mencederai, bukan melukai. Dan pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan wanita, biar tidak terjadi seks sedara, incest. Luar biasa Islam. 7 tahun sudah suruh sholat. Ini gara-gara peringatan tahun baru, umat Islam banyak yang nggak sholat.
hartanya digunakan untuk sebuah pemborosan, padahal masjid ini pembangunan belum selesai, butuh PC. Malam itu banyak orang mengeluarkan uang untuk hal yang percuma. Beli mercon, daripada beli mercon mendingan beli beras. Iya kata sampean Pak Ustadz, ini kan kesenangan. Kesenangan kan tak bisa diukur dari materi. Inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin, di surat Bani Israil. Sesungguhnya tabdir pemborosan itu kancan setan. Banyak orang yang nggak bisa makan saat ini. Banyak orang sampai jual diri. Pengumuman harga 300-200, walking west cepat, peteng sudah gelap nih kak. Mau bayar token tadi PC, sampai jual diri Pak gara-gara tadi PC. Hari orang di PC dihambur-hamburkan Pak untuk kemaksiatan. Kenapa kok tidak dibuat untuk kebaikan? Karena tak oleh hidayah Pak. Maka pengajian ini adalah bagian sarana untuk kita mendapatkan hidayah. Ada yang Bapak Ibu mau tanyakan? Kritik, saran, masukan, revisi, saya persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan ucapan selamat tahun baru Muharram. Gimana kalau kita mengucapkan ulang tahun kepada anak atau ulang tahun hari jadi Muhammadiyah misalnya dari 12, apa itu hukumnya seperti apa? Baik, ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang perlu dipahami di sini adalah sesuatu yang berkaitan ibadah dan sesuatu yang berkaitan duniawi. Hal-hal yang dimaksudkan tadi itu ada hubungan dengan dewa-dewa, tuhan-tuhan yang diyakini oleh bangsa Romawi dan bangsa Yunani. Mereka menyembah dewa-dewa matahari yang kemudian ini adalah bagian dari peribadatan mereka. Maka kenapa ulama ijma haram mengucapkan? Karena ketika kita mengucapkan, maka kita adalah umat Islam yang percaya bahwa tanggal 25 Desember itu hari Natal. Hari Natal itu apa Pak? Apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Tidak. Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember Pak. Itu adalah kerjaan orang-orang kafir dalam rangka memutarbalikkan fakta. Jadi ketika orang Islam mengucapkan selamat hari Natal, berarti dia yakin Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah anak Tuhan. Karena orang Islam meyakini Yesus itu adalah Al-Masih, Isa bin Maryam. Dia seorang nabi dan rasul, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Jadi ketika mengucapkan selamat Natal, berarti dia meyakini Yesus itu anak Tuhan, bahkan Tuhan. Lahirnya di tanggal 25 Desember. Ini pemutarbalikan wahyu. Maka kemudian banyak hal-hal yang berkaitan tentang ini yang hubungan dengan keagamaan, hubungan dengan ibadah, maka ulama ijma sepakat tentang keharamannya. Yang kedua, berkaitan tentang ucapan kepada seseorang yang ulang tahun, ya. Ulang tahun ini hubungannya duniawi, tetapi di dalamnya ada sebuah nilai keyakinan, ya. Ada sebuah nilai keyakinan orang-orang Eropa dengan menyalakan lilin, dengan menyanyi, dengan harapan bahwa orang ini begini dan seterusnya. Ada sebuah keyakinan. Yang keyakinan itu terselip di dalam itu yang menyebabkan para ulama khilaf berbeda di dalam penentuan. Yang mayoritas para ulama mengharamkannya karena dianggap tasyabuh pada orang kufar. Kalau kemudian kita hanya sekedar mengucapkan barakallahu fi umrik dan seterusnya, mendoakan orang pada momentum-momentum ada yang tidak memperbolehkan,
banyak yang memperbolehkan, karena mendoakan orang itu di semua waktu, apalagi momentum-momentum tertentu yang orang merasa dia dalam kondisi yang baik, sehat, atau sedang berbahagia. Seperti barakallahu la wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair, mengucapkan doa ketika orang akad nikah, pengantin. Selanjutnya mengucapkan selamat pada perayaan hari jadi NU, Muhammadiyah, dan yang lainnya. Hal-hal semacam ini tidak ada kaitan satupun dari kaum muslimin yang berhubungan dengan i'tiqadiyah, keyakinan, tidak ada. Yang kedua, tidak ada hubungan dengan ibadah, tidak ada. Tidak ada. Sama seperti orang hormat bendera. Dulu keyakinan kita kenceng-kencengnya waktu dulu itu hormat bendera haram, murtad, kafir, dan seterusnya. Nah, ini i'tiqadiyah, keyakinan yang diadopsi oleh neo-Mu'tazilah, Mu'tazilah gaya baru. Dalam i'tiqadiyah Mu'tazilah mereka mengatakan al-murtaqibal kabirahumul kafiruna, pelaku dosa besar semuanya kafir. Orang berzina kafir, orang kemudian korupsi kafir, pokoknya dosa besar kafir. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah mengatakan murtaqibal kabiro humul mu'minuna, pelaku dosa besar itu mereka tetap orang beriman. Karena iman itu tingkatannya bermacam-macam. Nabi mengatakan iman itu sampai 70 bahkan lebih cabang. Cabang iman yang paling rendah adalah memindahkan sesuatu menghalangi perjalanan orang, duri biar kaki orang tidak tertusuk, terluka, pecah beling, paku agar supaya ban mobil, ban sepeda tidak bocor, dan seterusnya. Memindahkan sesuatu yang merintangi perjalanan orang, itu adalah iman yang paling rendah. Orang yang melakukan dosa besar itu dia ada iman di dalamnya. Kalau orang melakukan dosa besar kafir, siapa yang kemudian tidak kafir? Mau kita ini banyak melakukan dosa besar. Makanya diajarkan bertobat dalam Islam, diajarkan banyak istighfar, karena kita tidak terlepas dari potensi melakukan dosa. Sehingga kemudian banyak yang terkena jebakan pada pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang ditangkap di bulan puasa malam pertama di Sumber Taman Indah itu. Itu kan jemaah-jemaah saya juga itu. Ya karena tadi mengkafirkan, orang ikut demokrasi dikafirkan, ikut coblos kades dan seterusnya, sampai pilpres dikafirkan semua. Karena ini adalah togut, macam-macam. Nah, jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berkaitan keduniaan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Urusan dunia itu kembali kepada kita, lebih paham, lebih ngerti. Waktu Nabi mengawinkan korma itu enggak buah-buah, kata sahabat, ya Rasulullah, panjenengan keliru mengawinkan korma. Terus dalam macaran cong, iya Rasulullah. Oh, engkipon. Akhirnya kormanya, buahnya lebat. Asbabul wurud, keluar sebab keluarnya hadis itu berkaitan tentang persoalan tadi. Kata Nabi, antum a'lamu bi umurid dunyakum, kalian lebih fasih, lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Kalau urusan tentang agama, kata Nabi, tanyakan pada aku. Dalam organisasi zaman Nabi nggak ada, Pak. Zaman Nabi nggak ada. Bahkan sebagian teman-teman mik haram, bid'ah, karena zaman Nabi nggak ada. Ya saya bilang nggak usah makan nasi, bid'ah nasi itu. Makan gandum roti boy. Kemana-mana ya nggak usah naik vario, nmax, ya, dan sejenisnya. Jalan soko, muntah bisa jalan soko, naik kuda atau unta. Tak usah naik mobil, Pajero, ini tak boleh. Bid'ah, zaman Nabi nggak ada. Rumah dibangun nggak boleh pakai kayak gini, nggak boleh. Pakai pelepah korma dindingnya, atapnya pakai daun korma. Zaman Nabi nggak ada, rosak Pak. Jadi urusan dunia dalam berorganisasi dan seterusnya, ya kembali kepada kitanya. Maka disinilah ada satu nilai perbedaan, Pak.
Ada satu nilai perbedaan yang kemudian para ulama memberikan sebuah pemahaman kepada kita, yang ada sebagian kelompok tetap mengatakan haram, tetap mengatakan ini masuk kepada tasyabuh dan seterusnya. Jadi tidak bisa memilah dan memilih. Sekarang saya mau tanya, Pak, waktu acara pernikahan dan momentum-momentum lain, mari kita awali dengan acara ini membaca basmalah secara bersama-sama. Zaman Nabi ada nggak, Pak? Zaman Nabi ada? Menurut sampean? Pernah sampai nemukan dalil, Pak, memulai acara mengucapkan basmalah secara berjamaah? Ada nggak, Pak? Kenapa nggak dibid'ahkan? Kenapa Muhammadiyah NU masih melakukan? Sebelum acara dimulai, mari kita awali dengan tilawatil Quran. Pernah zaman Nabi ada acara gitu pakai tilawatil Quran? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tarawih, Pak. Tarawih. Antara 8 rakaat dengan witir ada jeda, Pak. Ceramah dulu. Zaman Nabi ada, Pak? Nabi hanya tarawih 3 malam, Pak. Selebihnya nggak pernah. Selama itu Nabi cuma tarawih 3 malam, Pak. Kenapa kemudian tiap Ramadan tarawih terus, Pak? Kenapa nggak dibid'ahkan? Ya. Jadi ada dalil itu kan, pertama dalil nakli, Quran, hadis. Habis itu dalil akli, dalil yang bersumber dari akal, logika. Kalau tidak dijumpai Quran hadisnya pada satu pokok persoalan, maka ijtihad. Ijtihad ini keluar dari menggali dalil-dalil yang ada, lalu kemudian keluarlah istinbat, kesimpulan sebuah hukum dengan dalil-dalil. Dan orang yang melakukan ijtihad itu benih benseroben, Pak. Mereka yang punya kepakaran, orang tertentu di dalamnya. Baru nanti ijma, qiyas, maslahat mursalah dan seterusnya. Jadi ada kemaslahatan-kemaslahatan yang dipandang baik, yang kemudian tidak melanggar aturan, itu yang kemudian digunakan. Nah, kalau dalam ucapan milad Muhammadiyah, NU, kesekian, itu urusan dunia. Nggak ada yang memasukkan urusan ibadah, nggak ada yang masukkan dalam urusan akidah, nggak ada, Pak. Dalam pembahasan tentang politik saja, nggak ada orang bahas politik di bab tauhid, nggak ada, Pak. Semuanya bab fikih. Karena konsep negara ini Nabi nggak memberikan seperti apa konsepnya. Ya, itu pendalaman-pendalaman yang nanti harus kita lakukan demi untuk memuaskan pemahaman kita, untuk kita berhati-hati, tidak mudah, tidak gegabah dalam menetapkan sesuatu yang akan menghadirkan banyak fitnah di tengah-tengah umat. Insyaallah gitu, Pak, ya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya semua maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.